kelas 12, 6, TKJ 4, hotel 1 juga memang perlu waktu itu saya bagi tugasnya dengan asisten saya. Contoh kalau di anak hotel Marcella ya sama Felicia, anak TKJ ada asisten saya Ivan, banyak lagi lah asisten itu saya gunakan untuk membantu saya mengecek draft, voice note dan lain-lain. Jadi efektif ya. Apa nanti portofolionya ya? Link CV digitalnya. Cepat. Hai, berserak nasinya. Siapa yang belum makan itu? Yulia, anak PDP. Coba Sel. Itu memang saya wajibkan CV digital. Tidak sembarang CV karena ada proses dilihat dulu, dicek dulu. Itu dia melamar pekerjaan. Tuhan menaruh anaknya jurusan Burina ya. Dia melamar dan diminta CV digital. Selain dilihat medsos, diminta CV digitalnya. Dilalahnya memang pas saya USD CV digital dan diterima sekarang sudah bekerja, gajinya katanya 6 juta. Ya, dia bagian pemasaran. Siklus grup kalau belum sekolah. Ke bawah. Bu Mala, bagaimana ini Kade kalau ada yang aku sampaikan nggak apa-apa Bapak Ibu, kan yang tahu mau dibawa kemana anak kita, yang tahu keinginan diri kita, ya jadi kita nggak apa-apa. Cepat makannya. Disesuaikan dengan keinginan Dudi, disesuaikan dengan isu lingkungan yang lagi tren, disesuaikan dengan isu IT yang lagi tren. Nah itu kita buat seperti itu holistik ya. Terus, nah ini. Oh ini udah ya, troubleshooting. Oh iya. Waktu itu Pak Didi bilang Bu Mala ada alumni yang ketika ketika diwawancara disuruh menyebutkan troubleshooting yang pernah dilakukan. Saya nggak ngerti guru bahasa Inggris ini kan TKJ apa troubleshooting. Saya wawancara semua alumni. Ternyata troubleshooting itu adalah ketika penemuan error dalam suatu yang berhubungan dengan IT, dia akan melakukan apa? Oh, saya pelajari. Jadi dia harus tahu kata-katanya dulu, harus bisa menulis kalimatnya dulu. Nanti saya wawancara alumni, saya tulis, saya contohkan. Dan alhamdulillah troubleshooting, problem solving sudah saya nilai semua. Apa bentuknya Bu Mala? Draft dan voice note. Ada emang anak SMK Wikrama yang tidak bisa voice note karena keganggu signal. Nah, dia bisa telepon langsung. Kalau voice note ngirim itu kan mungkin perlu kuota atau apa. Kalau telepon dia sudah apa ya. Kita harus banyak maklum lah ya di pandemi ini. Yang penting pesan dari Pak Menteri harus dalam pandemi ini pengalaman pembelajaran bermakna. Jangan sampai kita hanya berteori saja, anak tidak mampu apa-apa. Nah, ini job interview ya. Sudah job interview ya. Nah, bawah. Nah, negosiasi. Nah, negosiasi ini tidak ada Bapak Ibu di kelas 12, adanya di kelas 11 kalau nggak salah. Saya masukkan lagi itu 13, 20, nggak apa-apa ya. Yang nggak ada yang salah dengan ini. Yang salah yang tidak buat, tidak bisa membaca keinginan dari industri Bapak Ibu ya, tidak bisa membaca keinginan dari kemajuan zaman yang sekarang. Ya. Negosiasi klien begini maksudnya. Ada alumni, saya lupa namanya, dia sudah kerja dan suatu saat ada klien dari Singapura yang melakukan negosiasi. Akhirnya tidak bisa lancar, tidak bisa berhasil negosiasi suatu produknya karena lama dalam bahasa Inggris. Nah, situlah saya, oke. Saya cari alumni yang pernah bernegosiasi dalam bahasa Inggris. Itu klien nanyanya apa aja sih? Tentang ini saya kumpulkan, saya rangkum. Jadilah sebuah contoh negosiasi. Ya. Negosiasi ini Bapak Ibu menawarkan produk, nanti si klien nanya apa keunggulan produk ini, ya, berapa harganya,
Nah, Bapak Ibu, saya melihat bahwa TOEIC itu kan nggak tahu ya kalau SMK lain. Kalau mungkin SMA TOEFL ya. Kalau SMK itu ada TOEIC, tes kemampuan bahasa asing, sifatnya ini internasional. Itu kami rutin di akhir tahun. Kami juga melakukan di kelas 10-11, tapi berupa preparation of TOEIC. Jadi 2 bulan terakhir ini kami memasukkan materi pure TOEIC untuk edit value mereka ketika melamar, ada sertifikasi bahasa. Berapa sih Bu Mala kalau skor TOEIC yang diminta perusahaan? 550 Bapak Ibu. Jadi kita standarnya itu anak-anak bagaimana mencapai. Nah, dari Kemendikbud kemarin mungkin SMK sudah ada yang ikut juga ya. Ada tes TOEIC gratis ya. Kami ikut semua Bapak Ibu. 11 setengahnya. Alhamdulillah itu 50% mencapai 50 ke atas. Bahkan ada yang menggunakan guru. Bila ke menawar seraga, so tempat tanggal lahir dia pada tertentu itu pengawas. Nah ini contohnya Bu. Bapak Ibu untuk bahasa Inggris, bagaimana Bu Mala kalau wakakur kan harus merekap semua, betul. Ini ada contohnya mungkin di filenya Mbak Ute. Berapa anak bapak kan terkenal. Integrasi apa ya? Peta, ada peta. Bapak belum nikah ya? Belum. Bisa bapak sekarang berapa? Ini semua di mana dimasukkan di buku 1 KTSP. Di sini kalau ada kurikulum, guru, Bapak Ibu familiar ya dengan buku 1 KTSP. Ruhnya sekolah itu di buku 1 KTSP. Nah ini peta keterkaitan tentang lingkungan. Bapak Ibu saya sudah menjelaskan ya, agak besar dikit menurut. Kalau kami itu setiap IHT 3 minggu ini selain kita menentukan apa yang diinginkan Dudi, kita juga menentukan isu lingkungan yang terkait ESD, Educational for Sustainable Development ya. Itu kita misalnya ngambil semester 1 yang kelas 10 hemat energi. Proyeknya dari mana? Dari apa? Guru kimia atau guru fisika hemat energi. Jadi mapel ini, mana KD ini yang terkait dengan hemat energi? PAI ini Pak Cecep nih ketuanya, dia menganalisis. Jadi ada waktu kurang lebih sejam, dia analisis dulu di timnya, KD mana yang terkait hemat energi. 37445 menunjukkan sikap ini, terusnya pertanyaannya ini, kesamping Mbak ini, dikecilin juga nggak apa-apa. Iya, di sini ada pertanyaan anti-questionnya untuk mengacu mendrive kita menuju kegiatannya. Masih ada pertanyaan kan? Pendekatannya apa? Tema ISD yang diangkat apa? Ya, PPKN tentang hemat energi apa? Seperti itu. Nah ini yang merekap wakakur Bapak Ibu. Kalau kami ketua mapel atau guru mapel hanya internal mapel menyerahkan ke wakakur. Matematika apa kegiatannya tentang hemat energi ya, ini otomatisasi perkantoran, ini mapel produktif ya. Ada lagi file yang selain peta itu Mbak Ute, integrasi kalau nggak salah ya, integrasi isu lingkungan. Halo di Beni. Ikirim ke pinanta bari pirimani kirim zane ta Venus. Oturi. Bahari curangnya pada gian mau udah. Nah, berikut ada lagi Bapak Ibu. Ini bagaimana Bu Mala setiap tahun, setiap semester ya, setiap tahun, setiap semester kita sebelum Juli kita biasanya masuk itu minggu pertama tengah Julinya Bapak Ibu ya. Itu 4 minggu sebelumnya kita IHT itu jangan pas Juli. Jadi bahkan kalau mau perfect sebulan sebelumnya, karena kita kan harus menyusun KTSP ya. KTSP itu kan grupnya sekolah. Nah ini Bapak Ibu, di sini kita lihat isu muatan lokal pada mata pelajaran. Muatan lokalnya isu lingkungannya kelas 10 sampah plastik.
Kelas 11 hemat air. Ini siapa yang menentukan Bu Mala? Ketika IHT kita ada Wakakur hanya guide aja. Nih selingkungan yang akan kita pilih, mana yang kira-kira kita perlukan sekarang. Bu Mala gimana kalau sampah plastik? Apakah kita udah ada plastik? Ternyata Bapak Ibu setelah pengajian malam ada aja yang lolos ya setelah pengajian malam mungkin bawa dari luar datangnya juga habis maghrib bawalah plastik-plastik. Jadi belum sempurna pengetahuan anak itu tentang bagaimana bahaya sampah plastik. Kita penguatan lagi sampah plastik. Kelas 11 apa hemat air malah ternyata pemakaian air anak-anak itu tidak bisa bagaimana menggunakan wudhu dengan hemat air. Oleh karena itu kita kerjasama dengan guru agama waktu itu dicontohkan bagaimana wudhu dengan menghemat air. Kerannya itu kita setting untuk ketika dipol tetap airnya sedikit ya. Ada kan anak perempuan sambil wudhu sambil nyuci ini wajahnya pakai sabun ngobrol. Hemat air ini ada proyeknya dan dipimpin oleh Bu Kiki waktu itu. Jadi setiap habis wudhu ini ukur pemakaiannya nanti didata. Kalau sampah ditimbang Bapak Ibu. Ada tim tunas hijau tiap hari sore itu menimbang sampah mana yang sampah sisa makanan, mana sampah yang kayak baterai. Setelah itu ya kalau plastik itu nanti data-datanya digunakan untuk pengelolaan berikut. Nah ini Bapak Ibu sampah untuk PAI kompetensi dasar yang terkait ini kegiatannya ini. Bahasa Indonesia tadinya ini kegiatannya ini. Nah inilah yang dimasukkan ke buku KTSP. Jadi kurikulum itu hanya mengingatkan saja setiap minggunya dan menagih tugas dari yang berhubungan dengan jadi Bapak Ibu ini hanya cara saja bagaimana anak-anak itu cinta lingkungan. Bagaimana anak-anak itu berbudaya lingkungan. Pertama memang kita paksa dulu ya. Kita paksa jadi biasa. Nanti jadi budaya. Itulah budaya itu awalnya memang kita paksa dulu. Kita paksa tapi kita gunakan apa instrumen. Di BKP ada ya. Mungkin tadi ada yang bertanya, Bu Mala bagaimana itu kurikulum holistik yang CBT dan lain-lain itu ada di BKP semuanya. BKP bisa ditampilkan atau bagaimana? Ya, Bapak Ibu. Nah di BKP itu ada format tentang yang 3 CBT tadi. CBT yang tadi yang saya bilang keramat tamahan selama 2 hari di depan menyambut tamu, mengantar tamu, mengasih minum tamu. Saya udah tahu itu halamannya Mbak Ute. Ada CBT yang lingkungan Bapak Ibu yang saya bilang 3 hari itu ya. Ada juga yang CBT yang di kantin 3 hari itu dan CBT tadi produktif. Bisa di-share mungkin halamannya itu. Nanti komen dan kenapa dihapus itu? Itu sudah saya bayar. Kalau itu ya yang fulus. Biarlah ngomong nanti teman-teman. Biar di situ. Sambil lah sendiri. Halaman 40 kayaknya deh kalau yang itu. Iya enggak. Oh iya sudah. Nah Bapak Ibu mungkin bisa dibesar. Nah ini apa instrumennya anak-anak melakukan CBT PLH 3 hari. Ini hari pertama kita bisa lihat ya. Hari pertama itu uraian kegiatannya memantau keterlaksanaan piket WC peserta didik. Tadi saya sudah cerita jam 10 dan jam 1 mereka ke WC. WC kami ada 4 titik ya. Nah itu mereka melaksanakan absensi yang piket WC hari itu, menata tanaman di lingkungan sekolah di green room, ya membersihkan lubang-lubang ventilasi, menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu sampai sore ya. Terus kalau hari kedua ya ada memilah sampah, diajarkan ini lebih ke composting nantinya ya, mendaur ulang, mereuse ya, recycle. Nanti ini hari ketiga pengenalan jenis-jenis tanaman, herbal, buah dan lain-lain.
Nah ini nanti dinilai dimasukkan ke mapel. Sama halnya dengan kantin juga seperti ini ada jurnalnya. Ini Bapak Ibu yang saya bilang buku kejar prestasi, inilah data otentik yang nanti dimasukkan ke Kejar ID ya. Kita harus perlu data, jangan sampai bilang gini, anak ini soleh nggak, sholat nggak, sepertinya sholat, mana buktinya? Nah kan kalau di sini sudah ada saksi sholat sholat Jumat, kegiatan apa ini? Oh ya, ini yang kegiatan ISD-nya ya. Kegiatan implementasi ISD juga harus dirancang Bapak Ibu di awal tahun dan diterjemahkan di format ini. Ini siapa yang merancang? Tadi saya bilang guru PLH dan guru IPA. Di sini ada kegiatannya, nanti ada jadwal tanggalnya. Itu saja Mbak Ika, ada lagi Mbak Ika. Langsung menghitung itu ekonomi bayi jelek ke sekian gitu. Bila udah pegang sih Kak. Ya baik Mas, terima kasih. Ini sudah Juga sini baru saya bilang asli. sampai pada Gimana? drama ini Bapak Dedi. Baik, panitia Coba kan maksudnya kenal, ilah komen dan kan biar dia komen, habis di komennya nanti biarlah orang itu jawab. Perlu pribadi lebih balik dan misalnya. Hah? pertanyaan bisa dilakukan pada